Baby blues syndrome juga dikenal dengan postpartum blues. Walau tergolong umum dialami oleh ibu setelah melahirkan, meskipun sering dianggap normal, kondisi ini bukan hanya bisa pengaruhi kesejahteraan ibu dan bonding antar ibu dan bayi, tapi bisa akibatkan masalah mental yang serius ternyata jika tidak ditangani dengan baik. Mari kenali dan cegah baby blues syndrome bersama Life. Live in fullness to eternity. Sahabat Life, seperti kita ketahui bersama bahwa setelah melahirkan, ibu yang melahirkan pasti banyak alami perubahan. Tapi ingat sahabat Life, perubahannya bukan selalu dalam bentuk perubahan fisik saja. Namun banyak ibu alami perubahan emosi juga yang disebut baby blues. Kondisi ini bisa buat ibu merasa sedih, cemas, atau mudah lelah. Meskipun umum terjadi, penting untuk kita kenali dan cari tahu cara atasinya. Tentu agar tidak berkembang jadi masalah mental yang lebih serius. Berikut adalah 10 tips ampuh yang bisa bantu ibu pulih dan merasa lebih baik pasca melahirkan berdasarkan penelitian dan panduan klinis terkini. Yang pertama, kenali gejala baby blues. Apa sih gejala yang paling menonjol dari baby blues syndrome ini? Sahabat Life, penting untuk kita waspadai perubahan mood dan emosi dalam beberapa hari pertama setelah ibu melahirkan. Gejalanya bisa seperti perubahan mood yang cepat, terlihat sering cemas, bersedih, alami gangguan tidur, tentu selain atau di luar gangguan karena harus mengurus bayi di malam hari. Kemudian bisa juga terjadi nafsu makan yang berkurang. Nah, menurut penelitian Shorey dan kawan-kawan di tahun 2018, sekitar 50 hingga 80% ibu pasca melahirkan yang alami baby blues ini dengan gejala yang biasanya muncul pada hari ketiga hingga kelima setelah melahirkan. Dengan kata lain, sahabat Life atau keluarga sang ibu harus lebih waspada untuk hari ketiga hingga hari kelima untuk perhatikan gejala-gejala yang sudah disebutkan tadi. Nah, lantas apa yang harus kita lakukan di saat seperti ini? Bagi sang ibu dan pasangan atau keluarga dari sang ibu, bisa coba catat perubahan mood dan emosi yang terasa atau terlihat. Selain itu, kita bisa komunikasikan perasaan kita kepada pasangan atau keluarga. Dan juga sudah harus kita jadi pendengar yang baik untuk sang ibu. Lalu bisa sama-sama cari solusinya. Dan nanti jika gejala berlangsung lebih dari 2 minggu, kita sudah harus konsultasikan dengan profesional kesehatan. Jangan kita biarkan begitu saja, sahabat Life. Yang kedua, pahami penyebab baby blues. Sahabat Life, apa sih yang sebabkan seorang ibu terkena baby blues syndrome ini? Ternyata baby blues tidak terjadi karena satu faktor saja, melainkan oleh kombinasi faktor-faktor seperti adanya perubahan hormonal pada ibu pasca melahirkan, ditambah terjadi kelelahan fisik, kurang tidur karena faktor mengurus bayi, bisa juga ditambah dengan adanya perubahan peran dan tanggung jawab sebagai ibu. Belum lagi karena keinginan ibu untuk jadi ibu yang sempurna. Jadinya ini bisa ada tekanan dari diri ibu itu sendiri. Dan menurut penelitian yang dilakukan oleh Mali Ziska dan kawan-kawan di tahun 2021 menunjukkan bahwa faktor psikososial seperti dukungan sosial yang rendah dan ekspektasi yang tidak realistis juga berperan penting dalam terjadinya baby blues pada ibu ini. Untuk itu, mari kita edukasikan diri kita untuk perubahan hormonal pasca melahirkan ini. Kemudian silakan kita atur ekspektasi yang realistis tentang peran sebagai ibu baru. Yang paling penting lagi adalah mari kita bangun sistem dukungan yang kuat sebelum dan setelah melahirkan. Yang ketiga, bedakan baby blues dari depresi postpartum. Sahabat Life, depresi postpartum itu berbeda dengan baby blues syndrome ini. Tapi sama-sama masalah mental ya. Nah, perbedaannya adalah kalau baby blues biasanya berlangsung singkat, bisa hanya beberapa hari hingga 2 minggu. Dan gejalanya juga akan lebih ringan. Nah, kalau depresi postpartum lebih serius, berlangsung lebih lama dan juga memerlukan intervensi profesional.
Sebuah studi oleh Winsner dan kawan-kawan di tahun 2019, mereka menemukan bahwa sekitar 20% kasus yang awalnya didiagnosis sebagai baby blues berkembang menjadi depresi postpartum. Itu artinya walau baby blues ini ringan hingga kita bisa cenderung sepelekan, ini nantinya bisa berkembang jadi depresi postpartum. Jadi butuh kita cegah, Sobat Life. Nah caranya, jangan lupa untuk kita pantau durasi dan intensitas gejalanya. Jika gejala berlangsung lebih dari 2 minggu atau bahkan jadi semakin parah, segera cari bantuan profesional. Jangan ditunda lagi. Biasanya kita akan diminta untuk lakukan screening depresi postpartum dengan bantuan tenaga kesehatan. Yang keempat adalah prioritaskan istirahat dan tidur. Memang ya kalau baru melahirkan, kita sering dengar orang-orang terdekat kita bercanda dengan sebut selamat begadang ya. Nah itu karena memang seperti itu kenyataannya. Sebagai ibu yang baru memiliki bayi pasti akan tidak nyenyak tidur mengurus kebutuhan bayi di malam hari. Tapi yang dimaksudkan di sini adalah ibu harus bisa maksimalkan kesempatan untuk beristirahat dan tidur yang berkualitas. Karena ternyata kekurangan tidur terbukti bisa perparah gejala baby blues syndrome. Nah, penelitian oleh Batty dan Richards di tahun 2020 sebutkan bahwa ibu dengan tidur yang cukup dan berkualitas memiliki resiko lebih rendah alami masalah mood pasca melahirkan ini. Tapi tidak gampang ya. Lantas bagaimana caranya? Disarankan bagi sahabat Life yang baru memiliki anak bayi, kudu tidur juga saat bayi tidur. Lakukan sebisa mungkin. Jangan kita ganti waktu penting ini untuk bermain HP atau bersantai yang berlebih. Penting untuk kita bagi tugas dalam merawat bayi dengan pasangan atau anggota keluarga lainnya. Di era digital ini penting untuk kita praktikkan hygiene tidur yang baik seperti batasi penggunaan gadget sebelum tidur malam khususnya. Bisa juga kita pertimbangkan teknik relaksasi seperti meditasi singkat atau deep breathing method sebelum kita pergi tidur. Nah, kelima adalah jaga nutrisi yang seimbang. Dalam masa ini bukan hanya gizi sang bayi kita harus perhatikan. Mari kita perhatikan juga gizi sang ibu. Apa saja makanan yang dikonsumsi si ibu? Karena tentu ini bisa dukung pemulihan fisik dan kesehatan mental ibu. Sudah dibuktikan oleh studi yang dilakukan oleh Slykerman dan kawan-kawan di tahun 2019 bahwa nutrisi yang tepat penting untuk pemulihan pasca melahirkan dan dapat mempengaruhi mood sang ibu. Nah, diet sang ibu itu harus yang seimbang, yang kaya akan omega 3, vitamin D, dan zat besi yang bisa bantu kurangi resiko depresi postpartum. Selain itu, dianjurkan untuk konsumsi makanan yang kaya protein, sayuran, buah-buahan, dan biji-bijian utuh. Silakan pertimbangkan untuk konsumsi suplemen omega 3 dan vitamin D. Tapi tentu harus kita konsultasikan dengan dokter terlebih dahulu. Penting juga untuk sang ibu hindari makanan olahan dan minuman berkafein berlebihan. Pastikan juga untuk jaga asupan cairan yang cukup, terutama jika ibu menyusui. Yang keenam, lakukan aktivitas fisik ringan. Sahabat Life, baru melahirkan bukan berarti kita tidak ingat untuk bergerak fisik. Silakan ibu sahabat Life mulai dengan aktivitas fisik ringan secara bertahap. Karena tak bisa disangkal, khasiat dari olahraga ringan bisa bantu tingkatkan produksi endorfin dan memperbaiki mood kita. Penelitian oleh Nakamura dan kawan-kawan di tahun 2021 menunjukkan bahwa aktivitas fisik ringan hingga sedang dapat mengurangi gejala depresi pada ibu pasca melahirkan. Jadi apa saja gerakan fisik yang direkomendasikan bagi ibu yang baru melahirkan? Disarankan ibu sahabat Life bisa mulai dengan jalan-jalan singkat bersama bayi. Tentunya disesuaikan dengan keadaan ibu ya. Bisa juga lakukan stretching atau yoga ringan di rumah. Atau kita bisa ikuti kelas senam nifas, tentu jika tersedia dan diizinkan oleh dokter. Setelah itu, jangan lupa untuk kita tingkatkan intensitas secara perlahan sesuai kondisi dan rekomendasi dokter. Yang ketujuh adalah bangun sistem dukungan yang kuat.
Seperti sudah sempat disebut di awal, sistem dukungan dari pasangan dan keluarga itu penting. Untuk itu, jangan ragu untuk kita minta dan jangan sungkan juga untuk kita menerima bantuan dari orang-orang terdekat kita. Karena dengan dukungan sosial yang kuat, terbukti bisa bantu kurangi stres dan tingkatkan kesejahteraan emosional ibu pasca melahirkan. Sebuah meta-analisis oleh Leger dan Letorni temukan bahwa dukungan sosial yang adekuat dapat mengurangi resiko depresi postpartum. Untuk itu, bagi keluarga sang ibu, jangan lupa untuk ekspresikan rasa senang dan dukungannya untuk bantu kesehatan mental sang ibu. Caranya, sekali lagi, jangan sungkan untuk ibu komunikasikan kebutuhannya kepada pasangan dan keluarga. Jangan sungkan juga untuk terima bantuan untuk tugas-tugas rumah tangga atau perawatan bayi. Jika ada dan jika bisa, ibu bisa bergabung dengan kelompok dukungan ibu pasca melahirkan. Terakhir, jangan sungkan untuk pertimbangkan untuk berbicara dengan konselor atau terapis jika merasa perlu. Dan yang ke-8 adalah praktikan teknik relaksasi dan mindfulness. Tips berikutnya adalah ibu sahabat life perlu luangkan waktu untuk relaksasi dan praktik mindfulness setiap hari. Karena dengan teknik relaksasi dan mindfulness ini bisa bantu kurangi stres dan bahkan tingkatkan kesejahteraan emosional ibu. Penelitian oleh Shi dan Macbeth di tahun 2017 menunjukkan bahwa intervensi berbasis mindfulness efektif dalam mengurangi gejala depresi dan kecemasan pada ibu pasca melahirkan. Apa saja yang bisa dilakukan? Silakan ibu sahabat life praktikkan pernapasan dalam atau deep breathing selama 5 hingga 10 menit setiap harinya. Bisa juga coba aplikasi meditasi atau mindfulness yang dirancang khusus untuk ibu baru. Bisa juga lakukan yoga ringan atau stretching yang berfokus pada pernapasan. Bisa sambil dengarkan musik, relaksasi atau suara alam saat ibu menyusui atau beristirahat. Silakan dicoba. Dan yang ke-9 adalah kelola ekspektasi dan hindari perfeksionisme. Di saat baru melahirkan, sangat krusial untuk sang ibu bersikap realistis tentang peran sebagai ibu baru dan penting untuk hindari standar yang terlalu tinggi. Karena dengan ekspektasi yang tidak realistis dan perfeksionisme ini justru bisa nantinya tingkatkan stres dan perburuk gejala baby blues. Penelitian oleh Sokol dan kawan-kawan di tahun 2020 menunjukkan bahwa ibu dengan tingkat perfeksionisme tinggi lebih rentan mengalami gejala depresi postpartum. Nah lantas, apa yang harus dilakukan? Mari kita terima bahwa untuk menjadi ibu adalah proses pembelajaran. Artinya, tidak harus sempurna seketika. Kita juga harus fokus pada hal-hal penting saja di saat seperti ini. Dan biarkan atau kita harus relakan hal-hal kecil lainnya. Dilarang keras atau patut kita hindari pemikiran membandingkan diri kita dengan ibu lain atau gambaran sempurna di media sosial. Kemudian ibu juga bisa praktikkan self-compassion yang bersikap lembut pada diri sendiri. Intinya, ibu harus lebih fokus untuk pemulihan diri dan bayi. Dan yang ke-10 adalah pertahankan koneksi sosial dan waktu untuk diri sendiri. Sahabat Life, ternyata penting juga nih untuk kita tetap jaga hubungan dengan teman dan luangkan waktu untuk diri sendiri. Dengan kita jaga koneksi sosial dan luangkan waktu untuk diri sendiri atau me time, penting untuk kesehatan mental ibu pasca melahirkan. Sebuah studi oleh Low dan kawan-kawan di tahun 2019 buktikan bahwa ibu yang mempertahankan hubungan sosial dan memiliki waktu untuk diri sendiri memiliki tingkat stres yang lebih rendah dan kesejahteraan emosional yang lebih baik. Nah, ingat sahabat Life, kita benar-benar harus bisa lakukan itu dengan bijak. Caranya, silakan kita jadwalkan panggilan video atau kunjungan singkat dengan teman. Tapi ingat, harus singkat dan bukan berarti kita terlarut di sosial media untuk membalas semua ucapan selamat di kolom komentar atau di sosial media manapun.
Silakan Ibu Sahabat Life luangkan waktu untuk hobi atau aktivitas yang Ibu nikmati. Bisa minta pasangan atau keluarga untuk menjaga bayi sesekali sehingga Ibu bisa memiliki waktu sendiri. Ibu Sahabat Life juga bisa bergabung dengan kelompok ibu-ibu baru di lingkungan sekitar. Jadi Sahabat Life, baby blues ini adalah kondisi yang umum dialami oleh ibu pasca melahirkan. Namun tentunya dengan kita pahami dan lakukan penanganan yang tepat, dampaknya pasti bisa diminimalkan. Untuk itu, penting untuk Ibu Sahabat Life kenali gejalanya, pahami penyebabnya, dan terapkan strategi self-care yang efektif. Karena itu adalah kunci dalam kita atasi baby blues syndrome ini. Penting untuk diingat bahwa meminta bantuan bukanlah tanda kelemahan, melainkan langkah penting dalam menjaga kesehatan mental dan menjadi ibu yang baik. Jika gejala berlangsung lebih dari 2 minggu atau semakin parah, ingat, jangan ragu untuk mencari bantuan profesional. Demikianlah pembahasan kita kali ini. Semoga Sahabat Life terberkati. Jangan lupa share video ini dan subscribe YouTube channel Cornelius Media. Mari kenali dan jaga kesehatan tubuh kita bersama Life. Live in fullness to eternity. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.